seorang ulama. Kita sering dengar mazhab Hanafi. Bagaimana bisa lahir seorang ulama yang begitu dahsyat ilmunya, yang begitu kuat hafalannya dan terbaik akhlaknya? Ada seorang pemuda dulu paling suka dia mencari ilmu. Dia remuk duduk bilik cari guru. Tiap hari itu kerjanya. Nah, suatu hari sibunya dia belajar, dia lupa makan. Sampai ini orang kelaparan, dia berangkat, gelah dah, nampaklah ada buah apel yang hanyut. Dia ambillah apel itu. Saking laparnya, dia makan terus. Pengen teringat apel. Oh, ini apel siapa ini? Ini orang namanya Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit? Itulah ayah dari Abu Hanifah. Demi sebuah apel itu, Nu'man as-Sabit cari ini. Mana kebun siapa yang punya apel itu? Dia carilah. Sampai ini Nu'man bin Sabit ke sebuah kebun yang ada pohon apelnya. Senang dia. Dalam kebun ada orang tua. Mungkin ini yang punya ini apelnya. Dia assalamualaikum, dia minta izin. Mohon maaf Bapak, tadi apel Bapak saya makan satu buah. Kalau boleh Pak, izinkan saya makan apel Bapak yang sudah termakan. Kata orang tua ini, mohon maaf pemuda saudara, ini kebun bukan punya saya hanya penjaga kebun saja. Kalau mau jumpa dengan yang kebunnya ini, sana rumahnya. Mana rumahnya? Kata Nu'man bin Sabit, jauh di sana. Nah, demi apel yang halal, sebuah apel tadi, Nu'man bin Sabit mau melewati sungai-sungai, naik ke bukit-bukit lagi, sampailah ke rumah orang yang punya kebun ini. Dia assalamualaikum, disampaikan. Tadi Pak, kata Bapak bawah itu, Bapak lah yang punya taman, yang punya kebun, yang ada apelnya. Oh iya, kata Pak itu. Emang ada apa? Saya Pak tadi lewat dan kelaparan, kehausan. Ada Pak, satu biji apel Bapak jatuh dan saya makan. Saya kesini Pak, mohon izin, tolong izinkan saya makan apel Bapak itu. Nah, ini orang Bapak yang punya kebun nih tahu persis ini. Kalau ini orang sebuah apel, dia mau jauh-jauh datang ke rumah dia, berarti orang baik ini. Dia buat, boleh, saya akan ridho, saya ikhlaskan kamu makan apel saya dengan satu syarat. Apa syaratnya Pak? Kamu nikahi anak saya. Sunikahkan dulu agar sebuah apel tadi. Namun ketahuilah, kata ayah ini, anak saya itu dia buta, dia tuli, capi, long, bisu lagi. Kata Nu'man bin Sabit, kancur rohnya. Agar satu apel tadi, masa depan kancur rohnya. Mengkawin mengenong menurut tulo, buta, capi, bisu, kiban rohnya. Lama dia berpikir. Kata ayah ini, kiban. Kalau kamu nggak apa-apa juga, kata ayah ini. Namun apel yang satu buah itu saya nggak izinkan. Kata orang ini, oh ya, saya mau kalau begitu. Kata Nu'man bin Sabit. Nah, maka ayah ini nikahkanlah anaknya yang perempuan tadi dengan Nu'man bin Sabit. Kau dulu mempelai wanita nggak hadir samping mempelai pria dan kamar ke pria. Cukup ini ayahnya sama calon menantunya. Dinikahkanlah tadi pemuda ini Nu'man bin Sabit oleh ayah perempuan tadi yang katanya dia tuli, bisu, buta dan capi. Setelah sah nikahnya, kata ayah ini, ya Nu'man, ini kamar istrimu. Nu'man tahu bahwa istrinya itu tuli.
Namun Nu'man karena belum pernah masuk kamar itu, tetap dia Assalamualaikum. Ternyata dalam kamar menjawab Waalaikumsalam. Lari dia Sabit. Sang kai nang lun sang. Kenapa pegang hayal lun munoi nang lun? Bisu dan dia tuli. Kejauh lah kau. Kagak pelongonya. Nah, maka ayah perempuan mengejarlah Nu'man Sabit. Dia katakan, betul, itu kamar istrimu. Masuklah tadi Nu'man Sabit. Nah, yang pertama dia amalkan adalah Assalamualaikum. Istri menjawab Waalaikumsalam. Lama termenung Nu'man bin Sabit. Tadi kata ayah mertuanya, istrinya itu bisu dan tuli. Kenapa dia bisa ini mendengar dan menjawab? Maka Nu'man bin Sabit tanya oleh istrinya, kata ayah kamu tadi, kamu ini tuli, kamu ini bisu. Dia dengar lah kau. Dia jawab lah kau. Kata perempuan ini benar. Saya ini tuli. Artinya bahwa telinga saya, kata perempuan ini, enggak pernah saya pakai itu mendengarkan hal-hal yang Allah larang. Saya ini bisu, kata perempuan ini, lidah saya enggak pernah saya gunakan untuk berkata, berucap yang Allah larang. Terus Nu'man Sabit galakkan tangan di muka istrinya. Namun istrinya ambil tangan Nu'man Sabit, dari cium tangannya. Ini suaminya. Kata ayah kamu tadi, kamu ini buta, tak bisa melihat. Betul, kata istrinya. Saya buta, kata ayah saya, karena mata saya enggak pernah saya gunakan untuk menengok yang Allah larang. Terus diangkatlah istrinya oleh Nu'man Sabit untuk berdiri. Istrinya berdiri dan bisa jalan. Kata ayah, kata uno lagi nyancit, gatanya capi dan lumpuh, enggak bisa berjalan. Kata perempuan ini, betul, kaki saya ini enggak pernah saya langkahkan ke tempat-tempat yang Allah larang. Nah, kata Nu'man Sabit, saya enggak pernah menengok perempuan secantik istri saya ini. Maka ke depannya punya musim berambut. Nah, ini kalian tu pak yang ayah yang nani indong yang lagak-lagaknya cek berambut. Dia pakai pola ini Nu'man Sabit. Dan sampaikan bahwa tengok, ayah yang menjaga makanannya tadi, ibu yang jaga makanannya tadi, lahirlah anak-anak yang soleh, lahirlah Imam Hanafi. Nah, siapa yang Hanafi? Nu'man bin Sabit, orang yang selalu menjaga makanannya. Istrinya atau ibunya Imam Hanafi, orang selalu menjaga dirinya. Maka dua orang yang soleh tadi, lahirlah anak-anak yang soleh. Ini kunci. Nu'man bin Sabit juga pedagang sampai dia sudah kaya. Nah, di antara imam mazhab yang juga pedagang itu adalah Imam Hanafi. Saudagar, pernah dia punya karyawan dia ada baju yang sobek di ketiaknya. Kata Imam Hanafi, itu kalau boleh usah bawa. Bagus, kata karyawannya. Boleh engkau bawa, boleh engkau jual, namun jikalau engkau jual, sampai ke pembelinya. Nah, berapa orang belum tu bahwa baju itu cacat, robek di ketiaknya. Nah, hari itu karyawannya cukup banyak belanja sama hari itu, semua barangnya habis. Namun lupa karyawannya tadi menyampaikan bahwa baju yang robek di ketiaknya itu disampaikan ini ke pembeli. Ke rumah dengan senang hati, bangga karyawan ini melaporkan hasil jual belinya ke Imam Hanafi. Yang pertama Imam Hanafi tanya, baju yang tadi yang robek ketiaknya berapa engkau jual? Lupa karyawannya. Apakah engkau sampaikan bahwa baju itu robek ketiaknya? Enggak jawab karyawannya. Kalau begitu, kata Imam Hanafi, semua hasil jualan hari ini sedekahkan. Sedekahkan situ. Kita enggak mau. Kata Imam Hanafi, makan makanan yang haram. Karena baju ibu, semua jual beli hari itu Imam Hanafi sedekahkan. Untuk apa? Jangan sampai makanan yang termakan ada mengandung syubhat dan mengandung yang haram. Kalau kita mungkin tanya, padum yang termahal baju ibu belum, siapa lagi nya? Oh, paling mahal ibu toke ladu ribe. Dah cok ledonya, dah sedekahkan. Itu kita.
Berarti baju yang rendah bono, yang rusak cacat bono, kata bayar dengan uang itu. Namun Imam Hanafi enggak, semua hasil jual beli hari itu dia ambil, disedekahkan. Untuk menjaga diri dulu, jangan sampai makan dari hasil kerja yang dia mengandung syubhat. Maka ini diantara kisah-kisah teladan tadi, orang-orang yang menjaga makanannya, maka dia aman hidupnya, tentram, dan punya keturunan yang terbaik turunannya.